Hai teman-teman, ini part kita telusurin Gua Sunyaregi. Ikutin kami selanjutnya. Sampai ke sini. Kayaknya dulu kan ini kan air. Oh, dari situ airnya. Iya. Dulu namanya Taman Air Gua Sunyaregi. Tapi sekarang karena airnya surut, mata airnya sudah nggak ada. Dulu kan ini kan nggak ada warga-warga sekitar, pemukiman warga nggak ada. Ini tengah-tengah danau aja, sama rawa-rawa. Ini pas sekarang udah banyak pemukiman warga, airnya banyak digunakan, akhirnya mata airnya surut sendiri, sudah nggak ada, makanya diganti sekarang Taman Sri Gua Sunyaregi. Makanya sekarang ditanamin buah-buahan. Oh, ini ada filosofi. Nih kalau ini kan bunga teratai. Bunga teratai masih kuncup, berarti kan itu cikal bakal. Cikal bakal suatu kehidupan. Jadi ini kalau kita telusuri, ini kenapa nih? Gak ada batu tunggul di sini. Ini kan ada dua langse. Meditasi ini kan seperti hanya proses alam kandungan, dimana seorang wanita sama laki-laki yang sudah sah, makanya kan untuk membuat suatu proses anak seperti itu. Makanya ini kenapa di tengah batu tunggul perawan suci, makanya untuk menjalani ke proses itu kan biar nggak semudah gitu. Jadi kan harus ada perkawinan yang syah begitu. Sebenarnya ini dalam agama Islam kalau kita perhatikan, ini proses pembikinan dari manusia dari alam rahim, alam kandungan sampai meninggalnya. Makanya itu gua kelanggengan kenapa ada di bawah, ya kan? Itu kan turun ke bawah. Itu kan berarti menandakan alam barzah. Gitu. Dan ntar gua Arga Jumut pertemuan besar. Pertemuan besar sama siapa? Itu seluruh umat manusia sama Tuhannya, sama Sang Maha Pencipta di sana. Makanya ntar di sana di balik hamba ada dua jalan kecil, itu menandakan sebagai jembatan Shiratal Mustaqim. Nah itu penyebaran agama Islamnya di situ. Kalau kita teliti secara ini. Iya benar-benar. Yuk kita sebelah sana. Sana. Ini sih waktu itu sering bicara-bicara. Nah ini gua lawa. Kalau ini bukan gua sebenarnya gua tambahkan aja. Lawa itu kan kelelawar. Kenapa? Oh lawa. Ya dulu ini di atas gua lawa ini ada pohon gambir. Gambir itu pohon minang yang buat minang gitu ya. Nah ini banyak digelayuti kelelawar. Nah sebagian kelelawar ini masuk ke dalam gua lawa ini. Tetapi ini karena akar dari pohon gambir ini merusak area situs, maka pohon gambir ditebang dengan sendirinya, kelelawar pun ikut hilang. Ya, nah sebelah sana itu ada gua pawon. Pawon itu artinya dapur. Tetapi di sini fungsinya bukan untuk memasak, melainkan menyimpan perbekalan yang sudah matang. Jadi keluarga kerajaan, maksudnya di keraton, kita membawa makanannya dan penyimpanannya di sini. Mungkin kalau sekarang bisa makannya dengan kulkas. Kalau kulkas kan dingin. Mungkin food court ya, penghangat. Kalau ini kenapa? Kalau dulu ini mungkin tempat-tempat seperti ini mungkin ada ornamen-ornamen seperti patung, apa mungkin kan udah dimuseumkan. Dan ini kan kayak apa namanya? Kayak jamban gitu, ini untuk pot-pot bunga. Iya. Nah itu, nah banyak saluran air kan. Karena air di sini fungsinya sebagai AC, Mas. Jadi kenapa gua di sini dingin, nggak pengap karena itu. Kenapa menggunakan batu karang? Secara ini kan dalam IFA itu kan kalau batu karang ini kan banyak celah-celah. Kalau di sini kan dialirin air itu kan masuk dari melalui celah-celah. Jadi ke guanya adem begitu. Bagus ya ventilasi udara. Udah kepikiran ke sana zaman dulu, keren. sekarang nggak ada AC. Nah itu. Kenapa? Ya itu tempat yang itu untuk kayak ornamen-ornamen. Nah, itu namanya pintu berotan, bisa masuk sini kan melalui untuk penyimpanan dari gedung pesanggerahan bisa. Iya. Iya. Iya ke gedung pesanggerahan. Dan sebenarnya yang paling utama kalau misalnya kita bertamu kan ke pintu utama, makanya saya bawa ke sana, ke gua pengawal muter sana. Kalau nggak tahu kan dari belakang. Yuk kita lewat sini. Kita mau menuju Bansal Panembahan. Dari Gua Petang, kalau kita masuk ke dalam itu nembus ke Bansal Panembahan.
Mau lewat sana nggak? Apa langsung aja? Hah? Coba. Gelap lumayan. Iya, ini aja ya. Iya. Boleh kok masuk misalnya ini ke gua ini. Iya. Iya. Awas kepala. Nah ini tempat dimana Sultan bermeditasi. Ini kalau dibersihkan nih keren banget nih. Iya, makanya kan dulu kan kayak gini nih. Soalnya kalau misalnya kayak gini takutnya kan pengunjung pada jatuh, lumayan ketibang. Nih ini untuk meditasinya. Untuk meditasi kalau misalnya ada sih, masih ada nggak yang meditasi? Masih ada. Makanya tergantung dari keyakinan. Ya boleh. Yang ini ya? Iya. Itu waktu tembus ke sana nggak? enggak, itu ada. Coba lihat aja sana ya, ada ruangan Masuk Pak. Zaman sekarang masih ada suka meditasi Pak? Tergantung keyakinan ada. Oh, tapi ada aja. Ada aja. Makanya kita izin dulu ke pengelola. Soalnya kan sampai malam kan. Iya. Kalau ini kan namanya petilasan Sunan Gunung Jati kan masih kental dengan sejarah-sejarahnya. Enggak Pak? Iya. Oh masih ada. Masih ada nggak Bun? Udah nggak ada. Tiga. Zaman dulu kita harus hati-hati ya Mbak. Iya. Kalau zaman dulu kan kanuraganya tinggi-tinggi, mungkin gampang loncat-loncat kalau kita kan. Iya. Nah ini kalau misalnya kita masuk dari Gua Petang, ini keluarnya dari sini. Nih. Ntar kita ke ruangan yang tadi yang ada patung putri Cina atau ruangan yang di sana. Kalau mereka lihat, kita aja. Nah ini, ya. Nah ini namanya Bansal Bansal Panembahan semuanya. Bansal Panembahan ini tempat pengeblengan pendidikan khusus putra putri Sultan. Yang ini kamar kaputran khusus untuk putra putri Sultan belajar menimba ilmu, dan sebelah sini kamar kaputren khusus untuk putri putri Sultan menimba ilmunya di sini. Kamarnya luas Pak? Oh, kesini ya Mas? Iya. Untuk belajar aja. Mungkin zaman sekarang mungkin dinamakan pondok pesantren ya namanya, karena terpisah. Nah, ini khusus apa namanya? Iya, dipisah. Sekitar 2 hektaran. Semua Sama ya. Kalau dulu sih ini nggak ada ini ya ceritanya. Iya, Ini aliran air juga. iya saluran air juga. Karena kan untuk pendingin dan juga untuk berwudu juga. Jadi kan sebagian airnya masuk ke gua. Nah ini juga ada pembaran sama kan. Oh iya. Kalau nggak dipugar kan kasihan. Dulu ini ada ini apa dulunya nih ada gebyong, model gebyong. Ya, gebyong tuh kayak kain tebal untuk penghalang. Karena kan kalau dipasang sana kan nggak mungkin kan. Yang kayak di Gunung Jati tuh. Kalau nggak tirai yang tebal. Kalau bahasa Jawanya kan gebyong. Gebyong makanan Pak. Iya. Nah ini Mana? Oh ini tempat foto naik ke sana. Iya. Yang itu ntar ke atas kamar kaputran. Nah ini Balai Kambang nih. Kambang. Ya, ya ini kenapa dinamakan Balai Kambang? Ini kalau ada airnya penuh, seolah-olah balai ini mengambang di atas air. Dan ini fungsinya untuk membunyikan gamelan dan tadarusan. Ini acaranya malam hari, karena belum ada cahaya lampu, jadi penerangannya pakai cahaya bulan purnama. Nah ini mengandung filosofi bahwa kita hidup, manusia ini harus mempunyai prinsip hidup, nggak boleh pelin-pelan. Kalau sudah menentukan pilihan, udah terus pilihnya apa? A, ya udah A, jangan B lagi.
Makanya di sini kenapa harus ada prinsip hidup? Karena di sini ada dua pilihan. Seperti jembatan Shiratal Mustaqim ini, mau pilih yang mana? Kanan apa kiri? Kanan kebaikan, kiri keburukan. Ya udah saya pilih yang kanan aja, kebaikan. Enggak. Dia jahat karena anda udah buruk. Kenapa? Kita ketemu orang buruk. Ini dulunya nggak ada jembatan kayak gini. Iya dibikin. Karena ini kan pakai apa namanya getek ya dari perahu dari bambu. Iya. Dulu mah nggak butuh kendaraan udah kan uragan ya tinggal loncat aja ya. Iya. Nah ini Gua Arga Jumut. Arga itu boleh dikatakan tua, boleh dikatakan besar, dan Jumut ini adalah mengambil apa? Kanan, karena di sini pertemuan seluruh tamu undangan sultan, dan pasti kalau ada tamu undangan sultan pasti ada jamuan makan-makan. Nah, karena ada salah satu arsitek yang ketangkap sama pihak Belanda dan membocorkan fungsi dari Gua Arga Jumut ini, karena sebenarnya pembangunan Gua Arga Jumut ini merupakan kamuflase aja, mengecoh pihak Belanda. Sebenarnya ini strategi untuk menyusun strategi perang melawan pihak Belanda. Kumpulan kalau zaman sekarang mungkin panglima perang di sini untuk menyusun strateginya. Nah akhirnya pada tahun 1787 pada agresi militer Belanda kedua ini dibom hanguskan sehingga bangunannya tidak utuh. Ini sebenarnya 2 lantai mas. Tinggi ya? Nah, makanya itu kan tersisa tuh ya, dari sana tuh ada kuping karena bangunannya itu seperti muka raja atau muka kayak candi kayak gitu ya. Bukan itu. Tuh. Ini kalau kita perhatikan dia Gua Arga Jumut ini mukanya seperti muka barongsai, 2 mata, hidung dan mulutnya. Bener. Baru kira-kira. Ini mata, ini hidung sama mulut. Iya. Iya. Enggak, imajinasinya tuh langsung kebayang. Nah ini di Gua Arga Jumut ini ada juga lorong waktu yang bisa menembus Mekah, Madinah, dan Cina. Yuk kita lihat. Kalau yang masih punya indigo sih bisa kelihatan. Ya silakan. Kalau misalnya bisa enggak. Kalau saya bisa makanya loh. Kebagian indigo bisa kan bawa kamu yang indigo gitu. Cuma bukannya susah, nggak sembarangan. Jadi pintunya bukan pintu yang biasa itu, jadi kayak lorong waktu kita ini nembusnya kemana gitu. Iya. Tapi hartanya tuh nggak bisa diambil ya? Kalau yang bisa lah. Tapi kan resikonya tinggi, yang namanya masuk ke alam lain. Nah ini dia meja pertemuannya, meja perundingan. Ini tuh meja perundingan ya? Ya, untuk menyusun strategi perang melawan pihak Belanda. Dari dulunya memang seperti ini. Ini sebenarnya bukan terbuka karena bekas pengeboran, jadi kan nggak ada langit-langit. Ini kan tertutup. Ya. Jadi kita kalau berunding gini ya? Iya, dan nggak butuh kursi. Iyalah, kan udah begini. Udah ada kursi duduk sendiri. Nah ini pintu yang bisa menembus Mekah, Madinah, dan sebelah sana pintu yang bisa menembus ke Cina. Saya ke Mekah dulu, nanti keluar dari Madinah. Siapa? Lihat Kita mau lihat. Saya ke Mekah dulu Pak ya. Nyampe di Cina Pak. Seru Mbak. Tapi di dalam cuma kosong aja. Kosong aja. Itu sebuah ruangan untuk kayak seperti meditasi. Masuk. Jadi di sini juga kadang-kadang orang salah mengira ya. Saya masuk ke sini berarti hilang, tapi enggak. Jadi kan kita zaman dulu juga raganya ada di sini. Sukmanya. Oh berarti kayak arwah Meraga Sukma. Meraga Sukma. Ya, Meraga Sukma tuh jadi kan raganya di sini tapi sukmanya melain. Tapi bisa ngobrol, misalnya ketemu sama masnya di mana gitu. Sama kayak kita aja gitu. Kayak teleportasi nggak sih? Ya mungkin teleportasi seperti itu. Kalau teleportasi kan ada yang mentransfer. Kalau ini kan bener. ini. Raganya tetap di sini ya. Ya, soalnya saya sering lihat film. Oh, siap.
Nah ini tempat makan-makan jamuan di sini. Ya. Makan-makan, yuk makan-makan. Habis meeting biasanya lapar kan makan-makan. Nah ini ada udah habis. Nah ini kan ada perombakan lagi. Dulunya ini belum aja gitu ya. Nggak ada tiang, terus nggak ada yang melengkung ini karena kan bekas pengumuman. Jadi setiap bangunan yang melengkung itu pasti disanggah. Namanya kan roboh. Nah terasa adem kan? Adem banget ya. Aduh, ambiar. Ya kita ke sana mau lihat Linggalioni. Oh yang ini. Ini apa lagi nih? Ya. Kalau Linggalioni bukan mitos, jadi tanah kesuburan. Iya. Linggalioni. Nah ini Linggalioni. Lingga itu yang laki-laki, Punten bukan kita ini lah. Lioni itu perempuan. Dan ini kalau di Cirebon ini menjadi dua versi. Ini sebagai penumbuk udang kecil Cirebon. Cai itu air, lebon itu adalah udang-udang kecil. Dimana ditumbuk halus, dijadikan terasi udang, kerupuk udang. Dan ini ampas udangnya ini dinamakan Gragi. Nah yang mencipta nama Cirebon itu adalah Pangeran Walang Sungsang. Pamannya Sunan Gunung Jati. Nah ini termasuknya kalau agama Hindu ini kasta Brahmana, kasta yang paling tinggi ini di sini. Iya. Makanya kalau zaman dulu ini kasta paling tinggi, makanya orang-orang yang kayak kita tuh nggak boleh menginjak di sini. Tetapi karena ini sudah menjadi tempat wisata, boleh-boleh aja. Makanya itu kan ada tempat duduknya. Iya, ruangan khusus untuk para pejabat. Nah ini kalau berbicara yang sembarangan jangan sembarangan. Jadi ini kita juga namanya peninggalan sejarah, kalau udah hancur segitu ya udah apa adanya kan, kita nggak mungkin ngarang dengan bangunan di mana meskipun ada pintunya seperti itu gitu aja. Berarti itu bisa lantai 2. Iya. Sebelah sana juga ada. Tapi ini jadi kerennya kebunkannya di situ, poin-poinnya untuk wedding apa di sini, foto papanya. Kalau untuk ini Bukan Ivan. Iya. itu diselenggarain berapa bulan atau berapa ada tanggal-tanggal tertentu? Kalau dulu kan masih banyak event-event dan itu ada badan pengelola khusus untuk menangani event. Misalnya kan ada jobnya masing-masing, loket, udah loket lagi, event ada lagi. Itu sama antara Pak Isianto sama Pak Amrin gitu yang tinggi badan pengelola. Itu kalau misalnya ada event juga, itu misalnya acaranya malam, ya boleh malam kan malam. Jadi kan tiketnya dari masnya berapa, itu ada kerjasama lah. Ini terakhir acara event di sini yang Nusantara itu tanggal berapa ya? Udah lama soalnya. Waktu itu Iya. sempat yang keraton Nusantara tuh yang datang ke sini tuh. Iya yang Nusantara tuh Iya. itu ya udah berapa tahun? Sampai ya, luar negeri juga datang. Ada Ada ya? semua 2 tahun. Jokowi juga pernah. Kalau yang ini nggak ada. Yang mana? Enggak. Kalau ini kan bangunan aja. Yang ini bangunan. Oh mungkin ini sisa yang dari sana juga ya Pak ya? Oh iya. Iya bekas dulu itu hancur. Ini sebenarnya kan belakang. Makanya itu yang dibikin panggung itu sebenarnya benteng kan dari belakang dibentengi kan. Jadi kan ada lahan ini ya udah dibikin panggung aja. Gitu kan. Udah ada batu karangnya dari dulunya. Tidak berguna. Jadi pelang aja tetap ya orang yang untuk selfie tapi enggak. Ibaratnya memikirkan kenapa dipasang pelang itu, jadi kan untuk menjaga kelestarian peninggalan sejarah biar nggak rusak. Karena itu udah ratusan tahun. Kalau ini buatan atau bukan, jadi ini kenapa dilingkapi? Ini kan kalau kita perhatikan kalau zaman dulu tuh terkenal apa sih waktu kalau misalnya di tempat padi gitu ada tulisan apa namanya tuh, bukan ada tulisan kejadian alam apa gitu. Nah ini kalau kita perhatikan ini seperti lapan Allah begitu, secara seksama lapan Allah di sebelah sini. Ini kejadian alam apa gitu, apa sih namanya waktu dulu kan bumi tuh yang misalnya ada
ada apa tuh di lapangan itu ada kayak model tulisan apa, bentuk apa sih namanya sih? Katanya sih dari UFO gitu ya. Iya, apa ya namanya? Waktu dulu ini aku lupa. Nah, kayak seperti itu. Aku kenalnya sama kayak kepala pemandunya ya. Iya, itu karena tadinya juga rawa ini karena 2017 tanamin jadi bikin teman dibentuk dengan ke yang tinggal beranak kayak kucing. Kalau ini kalau ini kan danau segaran. Iya, ini kan danau segaran. Nah, ini kan plastik ke sini kan pakai getek. Nah, ini diikatkan pakunya di sini, pengikatan dari belakangan. Mana nih udah ini? Jangan. Baru saya mandu dulu. Ini lagi berangkat. Soalnya saya pemandu cuma satu itu. Oh ya? By the way ini teman-teman sorry banget dengan segala kekurangan kami. Jadi kami tidak juga kalau ternyata di hari saat kita explore ternyata kondisi alam angin itu gede banget. Jadi sedikit ada noise lah jadi tapi di next video kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih. Ikutin video kami selanjutnya dengan cara like, comment, dan tentunya subscribe juga. Terima kasih. See you.